Assalamualaikum semuanya. Risol mayo modal 30.000 jadi 18 piece. Ini tuh racikan sausnya benar-benar luar biasa banget. Jadi walaupun harganya murah atau modalnya murah, ini tuh isiannya benar-benar jos banget teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang, yang belum menang jangan sedih-sedih. Terus aja stay tune di setiap video aku ya. Di langkah pertama aku bakalan buat kulitnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 200 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kalau mau ditimbang kurang lebih 30 gram aja ya. Satu sendok teh garam. Ini untuk bahan keringnya kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja tambahin air kurang lebih 500 ml. Ini kita masukin bertahap sambil terus diaduk ya, buat ngurangin bergerindil. Tapi kalau teman-teman pengen lebih halus banget, langsung aja dimasukin semuanya. Setelah itu nanti disaring di akhir ya. Ini karena aku tuh males nyaring kulitnya gitu loh teman-teman. Jadi di sini tuh masukin airnya tuh sedikit-sedikit gitu teman-teman, biar dia tuh nggak terlalu bergerindil banget. Ini kalau menurut kalian adonannya udah nggak bergerindil, kita langsung aja masukin abis ya airnya ya. Lanjut aku bakalan tambahin 1 butir telur. Ini telurnya sebelum dimasukin kalau bisa dikocok dulu ya teman-teman ya. Ini aku bakalan masukin ke dalam gelas takar seperti ini. Setelah itu aku bakalan langsung aja kocok dia pakai sendok. Ini kalau udah tercampur langsung dimasukin semuanya. Lanjut setelah telurnya masuk, aku bakalan tambahin 40 ml kental manis. Kalau teman-teman mau pakai yang saset, kurang lebih 1 saset ya. Ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kalau menurut kalian adonannya masih bergerindil, ini boleh banget disaring. Tapi kalau menurut kalian adonannya nggak bergerindil, kita langsung aja tambahin minyak goreng ya teman-teman ya. Di sini untuk minyak gorengnya kurang lebih aku pakai 40 ml. Kita masukin, setelah itu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita langsung aja siap cetak. Ini di sini aku udah siapin teflon. Untuk teflonnya biar dia nggak terlalu lengket, aku bakalan olesin pakai minyak ya teman-teman ya. Jadi ini tuh aku pakai tisu gitu ngolesinnya, dan dipasin lagi apinya benar-benar super kecil. Dipasin lagi. Teflonnya ini tuh udah bener-bener panas ya teman-teman ya. Kalau udah bener-bener panas, kita langsung aja cetak satu persatu seperti ini. Ini untuk teflonnya kurang lebih aku pakai ukuran 20 cm. Ini dicetak seperti biasa aja, kita tuang terus kita rapi-rapiin. Kita tunggu sampai pinggirannya tuh kering. Kalau udah kering kita langsung aja tuang di piring seperti ini. Setelah itu langsung kita cetak lagi sambil nunggu dia mateng. Kulit risol yang berantakan tadi jangan lupa dibenerin ya teman-teman ya, biar dia tadi tuh nggak robek gitu. Ini aku bener-bener nyetaknya random banget sih, nggak terlalu cantik-cantik banget. Tapi walaupun nggak cantik, dijamin kulitnya ini tuh anti sobek kalau kalian bener ya cara masaknya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kalau udah habis, kita siapin isian risolnya atau kita racik saus mayonya. Di sini aku ada mayones merek ini. Ini untuk mayonesnya kurang lebih aku pakai 200 gram ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku timbang di depan kalian.
Ini kalau kalian nanya kenapa aku pakai mayo ini tuh 500 gram, harganya cuma 11.000 teman-teman. Lanjut, aku bakalan tambahin saus sambal. Ini untuk saus sambalnya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja ya teman-teman ya. Ini dikira-kira aja. Terus di sini juga aku ada kental manis. Untuk kental manisnya kurang lebih aku pakai 30 ml. Ini kalau kalian mau pakai yang saset, kurang lebih 1 saset itu menurut aku udah cukup ya. Setelah ketiga bahannya ini tuh masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Dijamin teman-teman, ini tuh saus enak banget. Aku aja yang awalnya nggak suka risol mayo, gara-gara aku buat risol sendiri di rumah, aku jadi ketagihan karena ini tuh racikan mayonya tuh enak banget, nggak bikin enek, rasanya tuh bener-bener pas. Biasanya kan mayo tuh kayak agak asem-asem gitu kan, ini tuh nggak sama sekali, bener-bener nagih banget deh rasanya. Lanjut untuk isiannya, di sini juga aku udah siapin telur rebus. Aku bakalan potong-potong telur rebusnya ya. Untuk telur rebusnya ini 1 buah kayak gini, jadinya sekitaran 8 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku motongnya kurang lebih seperti di video aja. Setelah aku belah 2, aku belah lagi jadi 4. Tuh kayak gini aja ya. Lanjut untuk sosisnya, biar pasti mateng, pasti udah siap masak, aku pakai mayones aja ya teman-teman ya. Menurut aku ini sosis tuh enak banget. Kalau teman-teman mau pakai beef slice itu atau apa gitu terserah kalian ya, tapi aku rekomendasiin kalian pakai ini, seriusan ini tuh enak banget. Aku bakalan potong-potong memanjang kayak gini. Satu ini tuh bisa dipotong 5 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku potong 5 gini, antara 5 sampai 6 gitulah teman-teman. Pokoknya ini kalau bisa jadi 6 ya 6, jadi 5 ya 5. Lanjut, di sini juga aku udah siapin keju. Untuk kejunya aku bakalan serut aja. Kalian bisa lihat sendiri, diserut kurang lebih seperti ini ya. Untuk kejunya aku butuh 50 gram. Kalau menurut kalian kejunya udah cukup, kita lanjut buat olesan luarnya. Di sini aku ada 100 gram tepung terigu. Ini sisa kocokan telur tadi aku isiin air ya teman-teman ya, biar kulitnya tuh bau-bau telur gitu. Secukupnya aja airnya teman-teman, karena di sini airnya aku nggak pakai takaran. Yang pakai takaran cuma tepung terigunya aja ya. Jadi kita masukin airnya sambil diaduk biar kita tuh bisa mengkira-kira gitu loh teman-teman. Jangan sampai dia tuh keenceran dan jangan terlalu beku juga. Kalau teman-teman mau ditambahin perasa Royco garam itu boleh banget. Tapi di sini aku bakalan buat olesannya tuh ori tanpa rasa ya teman-teman ya, alias plain gitu. Jadi ini gak ada rasa sama sekali. Ini udah cukup teksturnya. Jadi kita langsung aja siapin alas. Aku bakalan ambil 1 lembar. Ini kalau teman-teman gak mau risolnya pecah, kulitnya jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Bagian bawah yang di teflon tadi itu yang pokoknya yang bergerindil atau yang kasar itu tuh di bawah, yang lembut itu di atas teman-teman. Ini kita isi sesuai isian yang udah kita siapin ya. Setelah itu kita langsung aja lipat bagian bawahnya dulu. Ini kita rapi-rapiin, jangan lupa kiri kanannya. Dikasih olesan ujungnya teman-teman biar lebih rapi. Kayak gini. Setelah dikasih olesan langsung aja kita gulung habis. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman ya, dipastiin lagi kulitnya nggak kebalik. Setelah itu kita kasih isian sosis, telur, keju sejumput, setengah sampai 1 sendok makan mayo yang udah kita olah tadi. Setelah itu kita langsung aja gulung. Ini bagian bawahnya dulu, setelah itu kiri kanannya dipasang lagi, kiri kanannya rapi ya biar hasilnya juga rapi. Dan kita gulung mulai dari bawah, ujungnya jangan lupa dikasih olesan dan langsung aja kita gulung habis. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hasilnya rapi dan gak ada yang bocor ya ujung-ujungnya. Kalau udah dibentuk seperti ini, kita langsung aja kasih baluran tepung panir ya teman-teman ya. Ini untuk olesan sama baluran luarnya tadi tuh jadi satu, jadi kita langsung aja masukin ke dalam sini. Ini kalau udah terlumurin semuanya, jangan lupa ditiriskan ya teman-teman ya, biar tepungnya tuh nggak banyak nempel gitu. Kalau udah, kita langsung aja lanjut masukin ke dalam tepung panir ataupun tepung roti. Kalau teman-teman pengen lebih hemat, tepung panirnya boleh banget di blender, tapi menurut aku kalau di blender dulu itu terlalu halus teman-teman, jadi aku lebih suka utuh-utuh kayak gini ya.
Ini dia hasilnya setelah aku balurin semuanya. Jadinya satu resep itu 18 piece. Ini kalau teman-teman mau di frozen jangan lupa dimasukin ke tin wall ataupun mika. Di sini tuh aku bakalan masukin ke dalam mika aja ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau di frozen. Kalau keadaan beku ini tuh bisa 1 bulan, tapi kalau di bawah atau di kulkas gitu ini tuh bisa tahan sekitaran 1 mingguan ya. Ini tambah berapa lama langsung aja kita goreng. Goreng risol itu bisa pakai minyak sedikit ataupun minyak banyak. Ini aku bakalan kasih tips supaya risol kalian tuh nggak pecah ya teman-teman ya. Dipastiin lagi kalian pas ngegoreng risol ini risolnya nggak keadaan beku, dan dipastiin lagi minyaknya bener-bener panas. Dan ini tuh ngegoreng risol jangan terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa apinya tuh pakai api gede, jadi bagian luarnya aja yang crispy. Setelah itu kita langsung aja angkat. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya. Ini tuh risol mayo terenak yang pernah aku buat. Ini biar minyaknya nggak terlalu banyak, aku taruh kertas roti kayak gitu tuh biar nyerap minyak ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh isiannya full dan meleleh banget. Seriusan teman-teman, aku jamin kalau teman-teman gak suka sama mayo, setelah nyobain racikan aku pasti doyan banget. Soalnya ini tuh mayonya tuh bener-bener kayak enak banget gitu loh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Seriusan, ini tuh enak banget teman-teman. Pas banget gitulah. Jadi kayak gak ada masakan yang menonjol. Maksud aku kayak gak ada bahan yang terlalu menonjol gitu. Jadi semua rasanya tuh bener-bener kayak enak banget gitu loh. Jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa dicobain di rumah ya. Buat teman-teman yang udah nyobain di rumah jangan lupa tag aku di Instagram. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.